Ada satu ironi besar dalam kehidupan modern. Kita tahu terlalu banyak tentang hidup orang lain, tapi begitu sedikit tentang diri sendiri. Kita tahu siapa yang sedang naik daun, siapa yang liburan kemana, siapa yang baru saja beli rumah, mobil, pasangan baru. Tapi ketika ditanya, apa yang sedang kamu bangun dalam hidupmu? Kita terdiam. Bukan karena tak ada jawaban, tapi karena kita belum pernah benar-benar bertanya. Dunia hari ini bising, bukan hanya karena suara, tapi karena tuntutan untuk tampil, untuk dilihat, untuk terus bergerak. Media sosial bukan lagi alat, tapi cermin yang memaksa kita menilai diri lewat refleksi orang lain. Dan perlahan, kita kehilangan pusat gravitasi batin. Tapi, bagaimana kalau diam itu bukan kekalahan, melainkan strategi? Bagaimana kalau justru dengan menarik diri dari hiruk-pikuk luar, kita bisa membangun kehidupan yang lebih jernih, lebih utuh, lebih relevan dengan siapa kita sebenarnya? Stoikisme sudah ribuan tahun bicara tentang ini. Tentang seni hidup yang terkendali, tentang kekuatan untuk tidak reaktif, dan tentang martabat yang tumbuh dari dalam, bukan dari tepuk tangan luar. Bukan berarti kita memusuhi dunia, tapi kita belajar memilih. Mana yang pantas diberi energi dan mana yang hanya ilusi. Di video ini, kita akan berjalan pelan, tapi dalam. Bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk kembali pulang ke pusat kendali, diri sendiri. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Mengapa fokus pada diri sendiri itu penting? Kadang kita terbangun di pagi hari, bukan karena cahaya matahari, tapi karena desakan tak kasat mata. Dorongan untuk menjadi sesuatu, menjadi lebih dari orang lain. Padahal, siapa yang sebenarnya menuntut semua itu? Di tengah derasnya arus informasi dan penilaian publik, sangat mungkin kita kehilangan arah, bukan karena kita tak tahu kemana harus melangkah, tapi karena kita terlalu sibuk menatap ke samping, membandingkan, mengukur, mengejar bayangan orang lain. Dan ironisnya, justru di saat itulah kita berhenti menjadi diri kita sendiri. Leon Festinger pernah menjelaskan dalam teorinya tentang perbandingan sosial. Manusia secara alami terdorong untuk menilai dirinya dengan membandingkan keluar. Namun, yang tak banyak disadari adalah seberapa cepat kebutuhan alami ini bisa berubah menjadi ilusi sosial yang memperbudak. Validasi eksternal menjadi candu, sementara identitas internal menjadi korban diam-diam. Biasanya kalau kita merasa ketinggalan, bukan karena benar-benar tertinggal, tapi karena kita memakai stopwatch orang lain. Lajunya bukan berdasarkan nilai kita, tapi ekspektasi publik yang tidak pernah berhenti. Waktu seolah berubah jadi kompetisi, bukan perjalanan. Dan parahnya, sistem yang membentuk kita, pendidikan, budaya kerja, bahkan keluarga, tanpa sadar memperkuat pola ini. Pujian diberikan pada yang tampil mencolok. Kritik diarahkan pada mereka yang memilih diam. Maka tak heran, banyak orang yang tanpa sadar mulai hidup bukan sebagai dirinya, tapi sebagai versi yang kira-kira akan mendapat pengakuan. Filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius sudah jauh-jauh hari memperingatkan, nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh sorakan penonton. Dalam catatan Marcus Aurelius Meditations, ia berulang kali menekankan pentingnya hidup sesuai dengan logos, akal, dan nilai kebaikan, bukan menurut opini massa. Sebab, yang berada dalam kendali kita hanyalah pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Bukan pendapat orang, bukan hasil likes, bukan pencitraan, tapi mungkin kamu bertanya, kalau aku berhenti mengikuti standar umum, bukankah itu artinya aku menyerah? Bukankah itu egois? Justru sebaliknya, membebaskan diri dari tuntutan eksternal bukanlah bentuk pelarian. Itu bentuk keberanian. Karena butuh keberanian untuk duduk sendiri dalam hening dan bertanya dengan jujur. Apa yang sebenarnya aku mau? Apa yang benar-benar penting buatku? Banyak yang tidak sanggup menahan sunyi itu, karena disitulah muncul kekosongan yang selama ini ditutupi oleh distraksi. Dan kekosongan itu seringkali berakar pada luka lama. Pengakuan yang tak pernah datang, kasih yang bersyarat,
nilai diri yang selalu ditentukan oleh angka atau tepuk tangan. Maka ketika kita mencoba fokus ke dalam, sistem limbik kita, bagian otak yang menangani rasa takut dan ancaman, merespon seolah kita sedang mengasingkan diri dari kawanan. Padahal kita hanya sedang kembali ke rumah, diri kita sendiri. Refleksi semacam ini tidak muncul dari motivasi harian yang cepat basi. Ini muncul dari latihan membedakan mana suara batin, mana suara keramaian. Dan latihan itu bisa dimulai dari hal sederhana, seperti berani menunda reaksi, menolak ikut arus, memilih diam saat semua orang berteriak. Pertumbuhan pribadi bukan soal menambah prestasi dalam bio, tapi soal mengurangi kebutuhan untuk diakui supaya merasa cukup. Ini bukan antisosial, ini soal seleksi energi. Kita memilih membangun pondasi diri sebelum membangun panggung di luar. Bukti bahwa kamu sedang bertumbuh bisa jadi tidak viral. Tapi kamu bisa merasakannya dalam cara kamu menghadapi konflik tanpa meledak, dalam keputusan yang lebih sejalan dengan nilaimu, dan dalam ketenangan menghadapi hari tanpa merasa harus selalu berhasil di mata orang lain. Biasanya, kalau kita merasa lelah secara emosional, seringkali karena terlalu banyak energi yang kita habiskan untuk memerankan tokoh yang bukan kita. Kita sibuk tampil sampai lupa menyentuh keheningan untuk mendengar siapa sebenarnya yang sedang kita perankan selama ini. Cobalah amati, apakah keputusanmu belakangan ini lebih banyak dipengaruhi oleh opini luar atau oleh kebutuhan jiwamu sendiri? Bukan berarti kamu harus memutus dunia, tapi kamu bisa mulai menyaringnya. Karena kalau kita tidak menyaring dunia, maka dunia yang akan menyaring kita dan menyisakan versi yang tak pernah kita kenali. Jadi kalau hari ini kamu merasa kehilangan arah, bisa jadi bukan karena kamu tersesat, tapi karena kamu terlalu lama menggunakan kompas orang lain. Dan mungkin, sekarang saatnya kamu kembali menyusun arah dari dalam, dengan tenang, dengan perlahan, dengan sadar. Bukan untuk melawan dunia, tapi untuk mengenal diri sendiri. Poin kedua, menetapkan tujuan yang jelas. Kadang seseorang terlihat begitu sibuk, begitu terorganisir, tapi entah kenapa tetap merasa kosong. Mungkin karena kita sering mengira bahwa tujuan hidup adalah daftar pencapaian yang bisa dipajang, bukan arah batin yang diam-diam kita tahu, tapi terlalu takut untuk jujur terhadapnya. Tapi apakah tujuan itu selalu berarti maju? Apakah semua gerak kita memang menuju sesuatu, atau sebenarnya hanya menjauh dari kegelisahan yang belum sempat kita hadapi? Manusia memang tidak terlahir dengan tujuan bawaan seperti semut yang membangun sarang atau pohon yang tumbuh ke atas. Tapi manusia punya kemampuan unik, kesadaran. Dan dari kesadaran itulah muncul pilihan. Viktor Frankl bilang, bahkan di tengah penderitaan, manusia masih bisa memilih untuk memberi makna. Artinya, tujuan itu bukan soal nasib, tapi keberanian untuk merumuskan arah yang jujur, meski tidak selalu jelas di awal. Di sisi lain, tidak bisa dimungkiri bahwa banyak dari kita menetapkan tujuan bukan karena kita benar-benar ingin, tapi karena merasa harus. Harus sukses. Harus terlihat produktif. Harus punya rencana 5 tahun. Kadang bahkan tidak tahu siapa yang mewajibkan, tapi tekanannya nyata. Ini bukan soal disiplin, ini soal rasa takut jika diam. Rasa takut akan terlihat tertinggal. Rasa takut dianggap tidak punya arah. Biasanya kalau kita melihat sekeliling, tujuan yang dihargai adalah yang bisa diukur. Jabatan, penghasilan, prestasi akademik. Tapi bagaimana dengan kedamaian batin? Apakah itu tidak layak menjadi tujuan? Atau mungkin terlalu sulit diceritakan sehingga dianggap tidak valid? Penelitian psikologi positif membedakan antara tujuan eksternal dan internal. Yang eksternal, kekayaan, ketenaran, status. Yang internal, pertumbuhan pribadi, hubungan bermakna, moralitas. Dan dari segi kebahagiaan jangka panjang, tujuan internal menang telak. Tapi ironisnya, justru yang eksternal yang sering dikejar mati-matian, karena lebih mudah diukur dan lebih mudah dibanggakan. Mungkin itu sebabnya banyak orang yang setelah berhasil mendapatkan semua hal yang pernah mereka kejar, justru merasa kosong. Bukan karena hasilnya salah,
tapi karena sejak awal arah langkahnya tidak pernah mereka rancang sendiri. Ada satu hal yang sering terlewat saat kita menetapkan tujuan. Kejujuran. Bukan pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Tujuan yang kita kejar, apakah benar-benar berasal dari nilai yang kita yakini? Atau hanya upaya menyembuhkan luka lama, menambal perasaan tidak cukup, atau memenangkan pertarungan yang sebenarnya bukan milik kita? Kalau kita merasa cemas setiap kali berhenti bergerak, bisa jadi kita tidak sedang mengejar sesuatu. Kita sedang lari dari sesuatu. Dan ini penting dikenali sebelum tujuan itu berubah menjadi jebakan. Banyak yang merasa produktif padahal sebenarnya terjebak. Karena tujuan yang tidak jujur tidak akan membawa kita ke tempat yang benar. Hanya ke tempat yang terlihat benar. Tapi bagaimana cara menetapkan tujuan yang benar-benar mencerminkan siapa kita? Mungkin bisa dimulai dari satu hal sederhana. Diam. Duduk sebentar dan jujur pada diri sendiri. Apa nilai yang paling kamu jaga? Apa yang membuatmu merasa berarti, bukan hanya terlihat penting? Kalau hari ini kamu tidak perlu membuktikan apa-apa ke siapapun, apa yang ingin kamu lakukan? Tujuan yang jujur biasanya tidak terlalu ramai. Ia tidak selalu viral, tapi ia memberi rasa tenang. Dan justru karena itu, ia layak dikejar. Kadang bahkan hanya kita sendiri yang mengerti logikanya, dan itu cukup. Karena bukan dunia yang akan menjalani hidupmu. Kamu yang akan menanggung semua hasil dari arah yang kamu pilih. Penting untuk punya peta, tapi lebih penting lagi, peta itu cocok dengan medan kehidupanmu. Jangan pakai peta orang lain, lalu berharap tidak tersesat. Kalau kamu sudah punya arah, pastikan itu tidak dipasang karena ekspektasi luar. Karena ketika kamu benar-benar memilih berdasarkan nilai, bukan karena tekanan, kamu tidak hanya berjalan lebih jauh, tapi juga lebih utuh. Dan ingat, tujuan yang sehat itu bukan yang selalu membuatmu sibuk, tapi yang membuatmu tumbuh, meskipun dari luar tidak ada yang melihatnya. Poin ketiga, mengembangkan rencana pertumbuhan pribadi. Kadang bukan karena kita tak ingin berubah, tapi karena terlalu banyak suara di luar sana yang memaksa kita untuk berubah dengan cara mereka. Maka di tengah kebisingan itu, kita perlu diam sejenak untuk benar-benar mendengar suara dari dalam. Sebenarnya hidup seperti apa yang ingin aku jalani? Rencana pertumbuhan pribadi bukan soal membuat target ambisius yang bisa dipamerkan. Ia bukan sekadar dokumen yang kita tempel di dinding dengan coretan deadline. Ia lebih dalam dari itu. Ia adalah semacam kesepakatan batin, bahwa hidup ini pantas dijalani dengan sadar, bukan sekadar dilalui karena rutinitas atau tekanan eksternal. Tapi banyak orang bingung mulai dari mana. Mungkin karena selama ini lebih terbiasa bertahan daripada bertumbuh, lebih terbiasa menunggu krisis daripada membentuk arah. Namun bukan berarti tidak bisa. Dalam psikologi modern, ada prinsip bahwa perubahan sadar itu mungkin. Manusia memiliki kebutuhan akan makna, kompetensi, dan kebebasan untuk mengatur hidupnya. Bahkan riset menunjukkan, orang yang memiliki rencana pertumbuhan yang disusun berdasarkan nilai diri cenderung lebih stabil secara emosional dan lebih tahan terhadap tekanan sosial. Meski begitu, tidak semua rencana itu sehat. Ada yang dibuat hanya untuk menghindari rasa bersalah. Ada yang disusun karena ikut-ikutan. Atau bahkan, tidak sadar sedang membentuk rencana hidup berdasarkan luka lama, ingin membuktikan sesuatu, ingin diterima, ingin diakui. Bukan karena itu yang benar-benar mereka inginkan. Biasanya kalau seseorang membuat rencana tapi merasa hampa, cepat lelah, atau kehilangan semangat di tengah jalan, bisa jadi bukan niatnya yang lemah, tapi arah yang ia susun bukan berasal dari dirinya sendiri. Kalau begitu, bagaimana cara menyusun arah yang jujur? Mulailah dengan menyadari posisi saat ini. Bukan hanya dari pencapaian, tapi dari pertanyaan yang lebih mendalam. Apa yang sedang kamu perjuangkan? Kenapa kamu merasa kosong meski sibuk? Apakah apa yang kamu kejar benar-benar kamu butuhkan? Setelah itu, identifikasi nilai yang tak bisa kamu kompromikan. Biasanya nilai ini muncul di tengah konflik batin. Ketika kamu harus memilih antara tampil baik atau jujur, antara tenang atau populer,
Dari situ, pelan-pelan arah hidup mulai terlihat bukan sebagai garis lurus, tapi sebagai lintasan yang sesuai dengan bentuk batinmu. Pertumbuhan pribadi tidak selalu linier, bahkan lebih sering bentuknya berantakan. Kadang naik, kadang mundur, kadang stagnan dalam waktu lama, dan itu normal. Narasi sosial yang memuja progres konstan seringkali membuat orang merasa bersalah jika berhenti. Padahal, berhenti bukan selalu gagal. Kadang justru di situ ruang bagi rencana yang baru dan lebih jujur bisa lahir. Banyak orang yang baru benar-benar menyusun rencana hidupnya setelah kehilangan pekerjaan, relasi, kesehatan, arah. Karena pada saat itulah kita dipaksa meninjau ulang semua hal yang selama ini kita anggap penting. Dan dari kehancuran itulah seringkali lahir kejelasan. Jadi kalau hari ini kamu merasa arah hidupmu belum jelas, itu bukan kelemahan, itu undangan. Undangan untuk tidak lagi memakai peta yang dibuat orang lain, tapi mulai menggambar petamu sendiri. Tapi perlu diingat, rencana yang jujur bukan yang sempurna. Ia tidak perlu meyakinkan siapapun. Ia hanya perlu relevan dengan batinmu. Jangan buru-buru. Bertumbuh bukan perlombaan. Ini bukan tentang seberapa cepat kamu mencapai sesuatu, tapi seberapa dalam kamu memahami kenapa kamu menginginkannya. Kadang kita terlalu sibuk membuat to-do list, sampai lupa bertanya, siapa yang akan aku jadi ketika ini semua selesai? Dan pertanyaan itulah yang seharusnya menjadi pusat dari setiap rencana pertumbuhan. Bukan apa yang akan aku capai, tapi siapa yang akan aku bentuk dari proses ini? Kita tidak bisa mengontrol segalanya, tapi kita bisa memutuskan untuk tumbuh secara sadar. Dan dalam dunia yang semakin bising, mungkin itulah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Merancang arah yang sesuai dengan diri sendiri, meski tidak semua orang akan mengerti. Poin keempat, mengelola waktu secara efektif. Pernah nggak kamu merasa sudah sibuk seharian, tapi ujung-ujungnya tetap merasa tidak benar-benar hidup? Aktivitas penuh, jadwal padat, tapi entah kenapa rasanya seperti ada bagian dari dirimu yang tertinggal. Seolah kamu hadir, tapi kosong. Mungkin karena selama ini kita mengira waktu itu hanya soal detik dan jam. Padahal, waktu adalah tentang bagaimana kita hadir, dalam tindakan, dalam pilihan, dalam perhatian. Kita sering dengar kalimat klise, setiap orang punya 24 jam yang sama. Tapi benarkah? Atau itu hanya kalimat motivasi yang lupa menyertakan satu fakta penting, bahwa tidak semua orang punya kendali yang sama atas 24 jam itu. Ada yang harinya dihabiskan mengurus 3 pekerjaan sekaligus. Ada yang pikirannya terpecah oleh trauma, beban mental, atau kewajiban yang tidak bisa dibagikan ke siapapun. Maka mengatakan bahwa semua orang tinggal atur waktu. Kadang terdengar naif, tapi justru karena itu, kita perlu menggeser cara pandang. Bukan lagi bertanya, bagaimana cara punya lebih banyak waktu? Tapi, apa yang sebenarnya pantas aku isi dalam waktu yang sudah aku punya? Kalau dipikir-pikir, kita tidak pernah kekurangan waktu untuk hal yang penting bagi kita. Yang kurang seringkali bukan jam, tapi kejelasan prioritas. Dan yang membuat kita kehilangan prioritas adalah ketika perhatian kita dibajak terus-menerus oleh hal-hal yang terlihat penting, tapi sebenarnya tidak memberi makna. Kita tahu scrolling media sosial tidak akan membawa kita ke tempat yang lebih baik, tapi kita tetap melakukannya. Kita tahu menunda hanya memperbesar tekanan, tapi kita tetap berputar dalam pola yang sama. Kenapa? Karena kadang penundaan bukan soal malas, tapi soal rasa takut. Takut gagal, takut tidak cukup baik, takut harus mengakui bahwa kita belum siap. Dan rasa takut itu tidak bisa diselesaikan dengan to-do list atau alarm di ponsel. Ia butuh kehadiran yang jujur, untuk bertanya, sebenarnya apa yang sedang aku hindari? Kadang kita perlu mengakui, yang membuat kita lelah bukan aktivitas, tapi konflik batin yang belum selesai. Lalu muncul pertanyaan klasik, kalau aku dikasih waktu lebih banyak, misalnya 2 jam ekstra setiap hari, apakah aku akan lebih produktif? Belum tentu. Karena tanpa arah dan disiplin perhatian, 2 jam ekstra hanya akan jadi ruang baru untuk terdistraksi. Kuncinya bukan menambah waktu,
tapi menyadari bagaimana waktu dipakai. Karena waktu tidak bisa dikumpulkan, tidak bisa diulang. Ia hanya bisa dialami atau diabaikan. Kita bisa mulai dari hal kecil, menyusun ulang rutinitas pagi, menyisihkan waktu untuk refleksi, bukan cuma konsumsi. Belajar bilang tidak pada hal yang tidak sejalan dengan nilai kita. Menyederhanakan agenda, dan yang terpenting, menyadari bahwa tidak semua kesibukan adalah tanda kemajuan. Kadang, sibuk hanyalah bentuk lain dari pelarian. Stoikisme mengingatkan kita, waktu adalah satu-satunya sumber daya yang benar-benar habis. Seneca bahkan bilang, orang mengeluh hidupnya pendek, padahal mereka yang menyia-nyiakan waktu adalah yang membuatnya jadi begitu. Dan memang, kita sering merasa hidup ini terlalu cepat. Bukan karena waktunya makin singkat, tapi karena kita jarang hadir penuh dalam momen. Pikiran kita loncat kemana-mana, fokus terbagi, niat melemah, dan akhirnya kita terjebak dalam kesibukan yang tidak pernah benar-benar kita pilih. Maka sebelum mengatur jadwal, sebelum menulis daftar tugas, coba diam sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, hal apa yang kalau aku tidak lakukan hari ini akan membuatku menyesal besok? Bukan karena tekanan, bukan karena ekspektasi orang lain. Tapi karena itu sejalan dengan siapa kamu, apa yang kamu pedulikan, dan kemana kamu ingin tumbuh. Mungkin kamu tidak bisa mengendalikan panjang pendeknya waktu, tapi kamu bisa memilih untuk hadir lebih penuh. Dan dari situlah, hidup yang bermakna mulai dibangun. Satu momen, satu perhatian, satu keputusan kecil dalam satu hari. Poin kelima, menumbuhkan pola pikir berkembang. Kadang kita tidak sadar bahwa yang menghambat langkah bukan kurangnya kemampuan, tapi cara pandang yang diam-diam kita warisi dari masa lalu. Mungkin kamu pernah merasa, sekuat apapun usaha yang kamu lakukan, tetap saja ada suara dalam kepala yang bilang, jangan terlalu ambisius, kalau gagal, kamu akan terlihat bodoh. Suara itu lembut, tapi menusuk. Ia tidak berteriak, tapi membuat kita ragu. Bukan karena kita tak mampu, tapi karena kita terlanjur percaya bahwa kegagalan adalah aib. Dan itu adalah warisan. Bukan dari gen, tapi dari sistem. Dari didikan yang selalu menyamakan kesalahan dengan kelemahan. Dari sekolah yang lebih menghargai nilai sempurna dibanding rasa ingin tahu. Dari budaya yang lebih bangga pada hasil akhir daripada keberanian mencoba. Maka wajar jika banyak orang dewasa hari ini menjalani hidup dalam mode bertahan, bukan bertumbuh. Masalahnya bukan karena kita malas, tapi karena pernah disakiti saat mencoba. Dan tubuh kita, pikirannya, jiwanya, mengingat. Di satu sisi, kita tahu bahwa perubahan itu perlu. Dunia bergerak, dan diam kadang berarti tertinggal. Tapi di sisi lain, otak kita menciptakan mekanisme proteksi. Kita menunda, kita menghindar, kita berputar di zona nyaman. Bukan karena bodoh, tapi karena mencoba berarti membuka diri untuk dilihat dan mungkin ditolak. Apalagi sekarang, di mana setiap kesalahan bisa jadi bahan konsumsi publik, di mana pencapaian harus dibagikan, dan kegagalan diam-diam dibuang ke sudut ruangan. Ironisnya, semakin banyak orang bicara soal pola pikir berkembang, semakin besar juga tekanan agar terlihat sedang berkembang. Padahal, tumbuh itu kadang butuh diam, butuh gagal, butuh tidak tahu, butuh jadi buruk lebih dulu sebelum jadi ahli. Dan mari kita realistis, tidak semua orang bisa langsung mengubah cara berpikir hanya karena membaca buku self-help atau menonton video motivasi. Sebab, pola pikir itu bukan wacana. Ia hasil dari tahun-tahun yang membentuk bagaimana kita menilai diri sendiri. Pernahkah kamu bertanya, apakah keinginanmu untuk berubah memang datang dari dirimu sendiri? Atau karena kamu takut kalah saing? Takut tidak dianggap berprogres? Takut dibandingkan? Jika jawabannya adalah rasa takut, bukan suara hati, maka jangan heran jika prosesnya terasa berat. Karena kamu tidak sedang bergerak untuk tumbuh. Kamu sedang lari dari sesuatu yang kamu tidak berani hadapi. Tapi justru di situ letak titik baliknya. Pola pikir berkembang bukan berarti selalu percaya diri.
tapi berarti tetap melangkah meski takut. Tetap mencoba meski belum tentu berhasil. Tetap bertanya meski tidak yakin akan jawabannya. Penelitian Carol Dweck tentang growth mindset menunjukkan bahwa orang yang percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan lewat usaha akan lebih tahan terhadap kegagalan, lebih berani menerima tantangan, dan lebih terbuka terhadap umpan balik. Tapi itu hanya mungkin jika lingkungan mendukung, jika ada ruang aman untuk salah. Jika ada orang yang berkata, gagal itu biasa, tapi diam, itu yang berbahaya. Dan otak manusia memang dirancang untuk berubah. Neuroplasticity membuktikan bahwa jalur sinyal dalam otak bisa beradaptasi seiring pengalaman. Tapi perubahan ini membutuhkan kondisi tertentu. Stres yang bisa ditoleransi, umpan balik yang membangun, dan pengalaman yang memberi makna. Jadi kalau kamu merasa sulit berubah, bukan berarti kamu keras kepala atau tidak niat. Bisa jadi, kamu sedang melindungi diri dari luka lama. Maka sebelum mengubah cara kerja, ubah dulu cara berpikir. Dan sebelum itu, ubah dulu cara kamu berbicara pada diri sendiri. Bukan dengan berkata, aku harus selalu berkembang. Tapi dengan bertanya, apa yang sebenarnya aku takuti dari pertumbuhan ini? Pola pikir berkembang bukan tentang mempercepat, tapi tentang memilih untuk tetap berjalan, meski pelan. Bukan soal pencapaian, tapi soal keberanian menghadapi diri sendiri, tanpa topeng, tanpa pembenaran. Kita bisa mulai dari hal sederhana, menulis satu kesalahan setiap hari dan bertanya, apa yang aku pelajari dari ini? Atau memberi ruang kepada teman untuk bercerita soal kegagalannya, tanpa kita buru-buru memberi nasihat. Karena disitulah kejujuran dibangun, dan dari kejujuran, keberanian muncul. Ingatlah, menjadi dewasa bukan tentang menguasai semuanya, tapi tentang berani mengakui ketika kita belum tahu. Dan terus membuka diri untuk belajar, bukan karena ingin dipuji, tapi karena kita tidak ingin terjebak dalam versi lama dari diri sendiri. Kita tidak takut gagal, kita takut diam di tempat terlalu lama sampai lupa caranya bertumbuh. Poin ke-6, menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Kadang kita baru menyadari pentingnya tubuh saat ia sudah terlalu lelah untuk bicara. Ketika sinyalnya bukan lagi bisikan, tapi jeritan. Sakit kepala tak kunjung reda. Tidur yang seakan tidak pernah cukup, atau dada yang sesak tanpa sebab yang jelas. Lalu kita bingung, kenapa rasanya seperti ini? Padahal secara kasat mata, semuanya tampak baik-baik saja. Tapi tubuh tidak bisa dibohongi. Ia mencatat apa yang kita tekan. Ia menyimpan luka yang tak sempat dibicarakan. Dan ketika mental kita goyah, tubuh sering menjadi tempat pertama di mana luka itu muncul. Di masa seperti sekarang, menjaga diri bukan lagi sekadar tren, tapi kebutuhan. Sayangnya, masih banyak orang yang menganggap istirahat sebagai kemunduran. Padahal, justru dalam diam, kadang kita benar-benar tumbuh. Kita dibesarkan dalam sistem yang menghargai kecepatan lebih dari kedalaman, yang menjadikan produktivitas sebagai mata uang martabat. Maka tak heran jika rasa bersalah muncul setiap kali kita berhenti sejenak, seolah waktu yang dihabiskan untuk memulihkan diri adalah bentuk kegagalan. Padahal menurut ilmu syaraf, tubuh punya ritme alamiah. Circadian rhythm, siklus istirahat dan pulih, adalah kebutuhan biologis, bukan kelemahan. Bahkan otak pun butuh waktu bernapas agar dapat kembali memproses pengalaman, menyusun makna, dan membentuk ingatan. Tapi ketika itu diabaikan, muncul gangguan tidur, imunitas menurun, bahkan burnout yang tak terlihat dari luar. Kita tahu betapa sulitnya berkata, aku butuh waktu untuk diriku sendiri, tanpa merasa bersalah. Apalagi jika lingkungan kita memuja orang yang kuat, cepat, serba bisa. Tapi benarkah itu kekuatan? Atau justru topeng yang menutupi tubuh dan pikiran yang nyaris runtuh? Sains modern telah menunjukkan bagaimana tekanan psikologis dapat berubah menjadi keluhan fisik. Sebuah studi dari Polandia tahun 2023 misalnya, mencatat peningkatan gejala psikosomatis yang signifikan pada mahasiswa yang mengalami tekanan emosional tinggi. Ini bukan sekadar angka. Ini bukti bahwa tubuh berbicara ketika mulut kita bungkam.
kesehatan fisik yang baik tapi dibarengi ketegangan emosional bisa menciptakan ilusi. Terlihat bugar, tapi di dalamnya retak. Dan ini tidak jarang. Seseorang bisa saja rutin olahraga, menjaga makan, namun setiap malam merasa kosong, cemas, atau terbangun karena mimpi buruk yang tidak bisa dijelaskan. Jika itu terasa familiar, mungkin ini saatnya berhenti memaksa diri untuk berfungsi dan mulai bertanya, apa yang sedang aku abaikan dari dalam diriku sendiri? Merawat diri bukan berarti lari dari kenyataan, tapi justru menyiapkan tubuh dan pikiran agar sanggup menghadapi hidup apa adanya. Bedanya, perawatan yang jujur tidak memanjakan tapi menguatkan. Ia bukan eskapisme, tapi strategi bertahan. Tidak perlu hal-hal mahal atau dramatis. Kadang cukup dengan berjalan kaki 30 menit tanpa gangguan, menulis isi hati dalam jurnal, atau sekadar mematikan notifikasi sebelum tidur. Kecil, tapi konsisten. Dan yang penting, dilakukan karena kamu tahu dirimu layak untuk dipulihkan. Menariknya, banyak dari kita justru merasa tidak pantas mendapat ketenangan. Seolah hanya orang sukses yang berhak istirahat. Padahal kelelahan bukan hanya soal tubuh, tapi juga beban batin yang tak pernah diberi ruang. Mungkin kita perlu jujur. Apakah selama ini kita merawat diri karena ingin hidup lebih bermakna? Atau karena takut terlihat lemah? Takut kehilangan kontrol? Takut tidak cukup berhasil di mata orang lain? Kalau jawabannya masih karena takut, maka tidak heran jika istirahat terasa seperti dosa. Karena yang kita kejar bukan ketenangan, tapi validasi. Maka mari renungkan ini. Siapa yang kita layani selama ini? Diri sendiri atau bayangan ideal yang dibentuk dari luar? Stoikisme mengajarkan keseimbangan. Bahwa hidup yang baik bukan soal kecepatan, tapi soal arah. Bahwa tubuh adalah alat yang menampung nilai-nilai luhur kita. Jika rusak, bagaimana kita bisa menjalankan prinsip dan tujuan dengan utuh? Marcus Aurelius pernah menulis, yang mengganggu kita bukan kejadian, tapi penilaian kita terhadap kejadian itu. Maka jika istirahat terasa salah, mungkin bukan karena istirahat itu buruk, tapi karena penilaian kita terlalu keras terhadap diri sendiri. Berhenti memikirkan orang lain, bukan berarti menjadi egois, tapi berarti mulai memperhatikan tempat tinggal paling awal dan paling akhir dalam hidup ini. Tubuh dan pikiranmu sendiri. Jangan tunggu hingga keduanya menyerah. Karena saat itu terjadi, tidak ada pencapaian yang bisa membelimu waktu untuk kembali. Sekarang mungkin saat yang tepat untuk berkata, aku ingin bertumbuh, bukan hanya bertahan. Dan itu hanya mungkin jika kamu mulai memelihara rumah batinmu dari dalam. Poin ketujuh, membina hubungan yang sehat dan mendukung. Kita jarang bertanya secara jujur, hubungan ini membuatku bertumbuh, atau hanya membuatku bertahan? Pertanyaan itu biasanya muncul saat tubuh sudah mulai menolak, saat kepala terlalu penuh dengan ketegangan yang tak bisa dijelaskan, dan saat hati terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca setiap kali berusaha jujur. Tapi tetap kita lanjutkan, karena takut. Takut kehilangan, takut sendirian, atau takut menyesal. Padahal, dalam proses bertumbuh, kita akan menyadari tidak semua hubungan harus diselamatkan, tidak semua pertemanan harus dilestarikan, dan tidak semua orang yang hadir di hidup kita punya niat baik untuk melihat kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Kita hidup di tengah budaya yang kerap mengagungkan hubungan yang bertahan lama. Seolah durasi adalah jaminan kualitas. Seolah semakin panjang waktu yang dihabiskan bersama, semakin tinggi pula nilainya. Tapi apa gunanya kebersamaan yang membuat jiwa perlahan mengecil? Apa artinya loyalitas jika itu hanya menambah luka yang tak bisa diceritakan? Kadang yang kita butuhkan bukan lagi bertahan, tapi berani menyadari. Aku tidak bisa bertumbuh dalam relasi yang membuatku terus meragukan diriku sendiri. Menurut data dari studi Toxic Relationships, The Experiences and Effects, 2021, individu yang berada dalam hubungan yang tidak suportif atau bahkan merusak, mengalami penurunan signifikan dalam kepercayaan diri, kualitas tidur, dan kemampuan pengambilan keputusan.
Lebih dari 67% responden mengaku merasa kelelahan mental setelah berinteraksi secara intens dengan pasangan atau orang terdekat yang toksik. Ini bukan sekadar emosi, ini kondisi biologis, dan ini serius. Yang lebih pelik, banyak dari hubungan ini tidak terlihat buruk dari luar. Mereka tampak harmonis, saling sapa, saling kirim emoji sayang. Tapi di balik layar, ada banyak tekanan yang tak terlihat. Rasa bersalah yang dipelihara, batasan yang dilanggar diam-diam, kasih sayang yang terasa seperti mata uang, bukan hadiah, dan yang lebih membingungkan, kadang kita sendiri tidak bisa membedakan mana kasih yang tulus dan mana keterikatan yang melelahkan. Apalagi jika kita dibesarkan dalam lingkungan yang mengaburkan batas antara cinta dan kendali, antara perhatian dan tuntutan. Lalu, bagaimana kita tahu bahwa relasi kita sehat? Jawabannya tidak selalu datang dari jawaban orang lain. Ia datang dari bagaimana tubuh kita bereaksi setelah bersama mereka. Apakah kita merasa lebih damai, lebih ringan, atau justru ada perasaan mengerut, gugup, takut dikritik, takut salah ucap? Relasi yang sehat bukan berarti selalu mulus, tapi ia membuat kita merasa cukup, walau dalam kekurangan. Ia tidak menuntut kita menjadi orang lain, tidak membuat kita merasa bersalah karena menjadi diri sendiri. Dan yang paling penting, ia tidak melemahkan suara hati kita sendiri. Banyak dari kita bingung, karena hubungan di era sekarang cepat berubah jadi transaksi. Kita berteman karena ingin dibantu. Kita mencintai karena takut kesepian. Dan kita bertahan karena merasa tidak ada pilihan. Menurut teori social exchange, manusia memang cenderung menilai hubungan berdasarkan untung rugi. Tapi ketika semua relasi dibungkus dengan motif seperti itu, maka yang tersisa bukan lagi koneksi emosional, melainkan semacam kontrak yang tak pernah disepakati dengan sadar. Lalu di mana tempat kita untuk bertumbuh? Jawabannya bukan di hubungan yang menguras, tapi di hubungan yang memberi ruang, yang tidak mendikte, yang tidak membuat kita merasa harus terus membuktikan diri agar dianggap pantas dicintai. Kita tidak butuh banyak teman. Kita hanya butuh cukup orang yang bisa duduk bersama kita dalam diam, tanpa merasa terganggu oleh luka yang belum selesai. Dan kadang, satu orang yang benar-benar mengerti jauh lebih berharga dari 1000 orang yang hanya hadir saat kita sedang tersenyum. Inilah kenapa penting untuk refleksi ulang. Apakah aku tetap berada di sini karena nyaman, atau karena terbiasa disakiti? Hubungan bukan tempat pelarian. Ia seharusnya jadi tempat berpulang. Jika setiap pulang membuatmu hancur, mungkin sudah waktunya membangun rumah yang baru, meski harus dimulai dari dirimu sendiri. Bertumbuh bukan berarti harus memutus semua, tapi artinya kita mulai selektif. Siapa yang masih layak ikut perjalanan ini dan siapa yang sebaiknya ditinggal. Karena ketika kamu sedang menyembuhkan dirimu, kamu tidak bisa terus dikelilingi oleh orang-orang yang melukai tanpa sadar, lalu menuntutmu untuk cepat pulih demi mereka bisa nyaman kembali. Berhenti memikirkan siapa yang kecewa jika kamu berubah, dan mulailah memikirkan siapa kamu di balik semua luka yang selama ini kamu bungkam. Apa kamu siap membebaskan diri dari hubungan yang tidak lagi menjadi tempat aman? Atau kamu akan terus menunggu sampai dirimu sendiri lupa bagaimana rasanya dicintai dengan sehat? Poin ke-8, mengatasi berbagai rintangan dan distraksi. Ada satu pola yang menarik, tapi sering kita anggap biasa. Kita tahu apa yang penting, tapi kita malah sibuk dengan hal-hal sepele. Kita punya daftar tujuan, tapi justru sibuk membuka notifikasi. Kita ingin berubah, tapi entah kenapa, malah betah scroll layar tanpa arah. Lalu kita bilang, aku nggak punya waktu. Tapi benarkah begitu? Kadang bukan soal tidak punya waktu, tapi karena kita enggan duduk diam dan mendengarkan suara hati yang selama ini kita abaikan. Karena begitu kita diam, muncul semua pertanyaan yang kita takutkan. Apakah arah hidupku sudah tepat? Apakah semua ini sungguh-sungguh penting? Dan pertanyaan yang paling berat, apa yang sebenarnya aku hindari? Distraksi bukan sekadar kebiasaan buruk. Ia adalah sistem. Ia sudah menjadi arsitektur budaya. Dunia ini dirancang untuk mencuri perhatianmu.
Dari iklan yang tahu kelemahanmu, sampai media sosial yang membuatmu merasa kurang setiap kali membuka layar. Ada industri besar di balik setiap gangguan kecil yang kita anggap sepele. Dan ironisnya, kita justru membentuk identitas dari distraksi itu. Kita merasa berharga saat sibuk, merasa terhubung saat online, merasa produktif saat multitasking. Padahal banyak riset, seperti Effects of Distraction on Memory and Cognition, justru menunjukkan bahwa multitasking menurunkan kapasitas kognitif, mengikis ingatan jangka panjang, dan memecah konsentrasi. Bukan hanya pekerjaan jadi kacau, tapi juga arah hidup perlahan mengabur. Coba perhatikan, apakah kamu merasa gelisah saat sedang diam? Ingin cepat-cepat buka sesuatu, lihat sesuatu, sentuh sesuatu. Itu bukan sekadar kebosanan. Itu mungkin alarm batin. Karena terlalu lama kita hidup dengan kepala yang ramai, tapi hati yang kosong. Dan saat mulai mendekat ke keheningan, muncul rasa tidak nyaman. Seolah ada sesuatu di dalam diri yang belum kita hadapi. Dalam banyak kasus, ini bukan tentang teknis manajemen waktu, tapi tentang mekanisme pertahanan diri. Kita menyabotase waktu produktif bukan karena malas, tapi karena takut. Takut gagal, takut terlihat bodoh, takut ekspektasi akan naik kalau kita berhasil. Maka distraksi jadi pelarian yang aman. Kita tetap sibuk, tapi tidak perlu ambil risiko. Kita tetap tampak bergerak, meski sebenarnya tidak kemana-mana. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin sebagian dari kita sebenarnya takut berhasil? Karena begitu berhasil, kita harus mempertahankan pencapaian itu. Kita harus menghadapi kemungkinan kehilangan. Kita harus memperbaiki diri secara terus-menerus. Maka lebih aman untuk gagal sedikit. Asal tidak harus serius. Masalahnya, ini bukan hanya menghentikan pertumbuhan, tapi bisa membuat kita kehilangan arah secara perlahan. Seperti air yang terus menetes ke batu. Kecil, tapi konsisten. Distraksi bisa mengikis fokus dan harga diri kita tanpa terasa. Sampai akhirnya, kita tidak tahu lagi apa yang sebenarnya kita inginkan. Dan lebih parah lagi, kita tidak tahu cara memulainya kembali. Jadi bagaimana caranya keluar? Bukan dengan perang besar, tapi dengan kejelasan kecil yang dilakukan berulang. Seperti mencatat waktu habis untuk apa saja, membatasi notifikasi, menyisihkan waktu untuk benar-benar diam, bahkan hanya 5 menit, menyusun ulang ruang agar lebih tenang. Dan yang paling penting, bertanya secara jujur. Kenapa aku membiarkan diriku terganggu terus-menerus? Satu eksperimen sederhana bisa jadi pembuka. Audit waktumu selama 3 hari. Catat semua yang kamu lakukan. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk melihat. Apakah hidupmu diarahkan oleh tujuan atau oleh dorongan sesaat? Karena kalau kamu tidak mengarahkan pikiranmu, maka dunia luar yang akan melakukannya untukmu. Dan mereka tidak peduli apakah kamu bahagia, utuh, atau berkembang. Yang mereka inginkan hanyalah perhatianmu. Karena perhatianmu itu mahal. Dalam Attention Restoration Theory, disebutkan bahwa fokus bisa dipulihkan lewat keheningan, lewat kontak dengan alam, lewat aktivitas yang tidak menuntut tapi bermakna. Tapi kapan terakhir kali kamu memberi ruang itu pada dirimu sendiri? Stoikisme mengajarkan satu prinsip sederhana. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan sisanya. Dalam konteks distraksi, artinya, kamu tidak bisa menghentikan dunia dari membuat bising, tapi kamu bisa memilih tidak ikut menari di dalamnya. Kamu bisa menciptakan batas. Kamu bisa berkata, cukup. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang produktivitas. Ini tentang kedaulatan atas dirimu sendiri. Dan pertanyaan paling jujur yang bisa kita renungkan hari ini, apakah kamu benar-benar tidak punya waktu, atau kamu belum berani menghadapi dirimu yang sesungguhnya? Poin ke-9, efek berantai dari pertumbuhan pribadi. Kadang kita pikir, satu kebiasaan kecil tidak akan mengubah apapun. Hanya bangun lebih pagi, hanya menolak satu undangan nongkrong, hanya membaca satu halaman. Tapi kita lupa bahwa setiap perubahan kecil, jika dilakukan dengan sadar, punya potensi mengguncang sistem yang lebih besar. Bukan karena perubahan itu langsung mencolok,
tapi karena ia diam-diam menggeser fondasi. Dan dari situ, efek berantai dimulai. Coba ingat satu orang yang pernah membuatmu ingin jadi lebih baik. Bisa jadi bukan karena nasihat mereka, tapi karena sikap mereka. Cara mereka tenang dalam konflik. Cara mereka sabar ketika disalahpahami. Cara mereka tetap berjalan meski tidak didukung. Ada aura tertentu, bukan basa-basi, tapi keaslian. Dan itu menular, tanpa harus dijelaskan. Inilah yang dibuktikan oleh konsep social contagion. Studi Christakis dan Fowler menunjukkan bahwa kebiasaan baik seperti berhenti merokok, bahkan rasa bahagia, bisa menular hingga 3 tingkat jaringan sosial. Artinya, jika kamu mulai berubah, dampaknya bisa menjangkau teman dari temanmu, tanpa kamu sadari. Seolah-olah, satu tindakan kecilmu punya gema sosial yang lebih luas daripada yang kamu kira. Tapi perubahan ini sering datang dengan harga. Ada ketidakseimbangan yang harus dilewati. Identitas lama mulai retak, tapi versi baru belum stabil. Dan yang lebih rumit, dunia di sekitarmu mungkin belum siap. Tidak jarang, saat kamu mulai serius memperbaiki hidupmu, justru kamu mulai kehilangan koneksi lama. Bukan karena kamu memutuskan hubungan, tapi karena kamu tidak lagi cocok dengan cara lama. Kamu tidak lagi nyaman dalam obrolan yang berputar di tempat. Kamu tidak lagi ikut tertawa ketika yang dibicarakan adalah rasa takut yang sedang kamu lawan. Ini bukan kesombongan, ini konsekuensi. Ketika kamu mulai bertumbuh, kamu sedang memberitahu dunia bahwa kamu tidak ingin hidup dalam siklus yang sama lagi. Dan bagi sebagian orang, itu terasa mengancam. Mereka melihatmu seperti cermin, yang memantulkan hal-hal yang selama ini mereka tunda untuk hadapi. Maka bukan hal aneh jika perubahanmu dibalas dengan sinis. Ah, sok berubah. Kamu sekarang beda ya? Jadi susah diajak ngomong. Tapi jauh di balik komentar itu, bisa jadi ada rasa takut. Takut tertinggal. Takut harus ikut berubah. Namun ada juga sisi lain dari efek berantai ini. Ketika satu orang mulai berjalan, akan selalu ada yang diam-diam memperhatikan, tidak berkomentar, tidak menyela, tapi mencatat. Dan suatu hari, mungkin tanpa kamu tahu, mereka mulai berjalan juga, karena kamu sudah menunjukkan bahwa itu mungkin. Konsep Michelangelo Phenomenon menjelaskan ini dalam relasi. Ketika seseorang mendukung ideal diri pasangannya, mereka ikut membentuk pertumbuhan satu sama lain. Ini bukan soal mendominasi, tapi soal memberi ruang untuk versi terbaik dari seseorang muncul. Dan itu tidak hanya berlaku dalam pasangan. Dalam komunitas, keluarga, pertemanan, satu perubahan tulus bisa membuka ruang baru bagi yang lain. Tapi perubahan tidak selalu memicu respon positif. Ada risiko munculnya spiritual ego. Perasaan bahwa karena kamu sudah berubah, kamu lebih baik dari yang belum. Disinilah banyak orang terjebak. Pertumbuhan pribadi seharusnya membuatmu lebih lembut, bukan lebih tinggi hati. Lebih hadir, bukan lebih menjauh. Kalau perubahanmu justru menjadikanmu sulit dijangkau, mungkin itu bukan pertumbuhan, tapi pelarian. Tanda bahwa perubahanmu otentik bisa dilihat dari hal sederhana. Kamu jadi lebih sabar saat disalahpahami. Kamu tidak lagi reaktif terhadap kritik. Kamu mulai merespons rasa sakit dengan refleksi, bukan ledakan. Kamu tetap bisa marah, sedih, kecewa, tapi kamu tidak membiarkan itu menentukan siapa dirimu. Ada satu pertanyaan yang penting untuk direnungkan. Apakah kamu berani tetap tumbuh, meski artinya harus meninggalkan rasa aman yang dulu kamu anggap rumah? Karena terkadang, perubahan kecil akan menuntunmu pada jalur yang tidak bisa lagi kamu bagi dengan semua orang. Kamu harus melangkah sendiri dulu. Tapi jangan khawatir, tidak selamanya kamu akan sendiri. Mereka yang tulus akan menemukan jalannya. Yang belum siap, mungkin akan menyusul nanti. Yang menolak, mungkin hanya sedang takut. Biarkan pertumbuhanmu jadi cahaya, bukan sorotan. Tidak perlu semua orang mengerti. Tidak perlu semua orang ikut. Tapi pastikan bahwa langkahmu konsisten. Karena satu lilin yang menyala bisa menyalakan lilin lain tanpa kehilangan apinya sendiri. Dan jika suatu hari kamu merasa lelah, kesepian,
atau ragu. Ingat ini, perubahanmu bukan cuma untukmu, tapi untuk semua yang diam-diam sedang mencari alasan untuk mempercayai bahwa hidup bisa lebih baik dari sebelumnya. Poin ke-10. Mengambil tindakan nyata dan melangkah maju. Ada momen di hidup ketika kita tahu betul apa yang harus dilakukan, tapi kaki ini tetap tidak bergerak. Mulut bisa berkata ingin berubah, kepala penuh rencana, bahkan hati sesekali terbakar semangat. Tapi tubuh tetap diam. Mengapa? Bisa jadi karena diam terasa lebih aman, lebih familiar, tidak mengundang risiko, tidak mempermalukan, tidak mengubah dinamika sosial yang sudah kita rawat bertahun-tahun. Karena kalau kita jujur, perubahan itu tidak hanya soal niat dan semangat. Ia juga menuntut keberanian untuk kehilangan. Dan tidak semua orang siap dengan kehilangan itu. Seringkali kita berpikir bahwa alasan kita belum melangkah adalah karena belum siap. Tapi belum siap adalah kalimat yang samar. Ia bisa berarti masih takut, bisa berarti belum percaya diri, atau yang lebih dalam. Mungkin kita merasa tidak pantas. Pantas untuk berhasil. Pantas untuk berubah. Pantas untuk hidup lebih baik dari yang selama ini kita kenal. Dan mungkin kita terlalu lama menjadikan rasa sakit sebagai identitas. Kita sudah akrab dengan pola bahwa aku selalu ditinggalkan, aku selalu gagal, aku tidak cukup pintar, dan diam-diam kita merasa aman dalam narasi itu. Karena jika berubah berarti harus meninggalkan narasi itu, maka kita akan kehilangan definisi tentang diri sendiri. Itu sebabnya perubahan terasa seperti kematian versi lama dari diri, dan itu menakutkan. Penelitian dari Connor DKK 2022 tentang Intention Behavior Gap menjelaskan fenomena ini. Banyak orang berniat berubah, namun tidak kunjung bertindak karena niat yang kuat belum tentu menjadi perilaku nyata. Apalagi jika niat itu dibentur oleh emosi negatif, trauma masa lalu, kelelahan, atau konflik identitas. Kita tahu langkah kecilnya, tapi seperti ada tembok tak kasat mata yang menahan. Bahkan filosofi Stoik sudah lama bicara soal ini. Marcus Aurelius menulis bahwa apa yang menghalangi jalan justru menjadi jalan itu sendiri. Hambatan bukan alasan untuk berhenti. Justru itu pintu masuk. Dan terkadang, langkah pertama bukan soal rencana besar, tapi soal berani berhadapan dengan tembok yang kita bangun sendiri. Pertanyaannya, kalau hari ini kamu hanya bisa melakukan satu hal saja, apa yang paling mungkin dilakukan? Bukan yang paling sempurna, bukan yang paling mengesankan, tapi yang paling bisa kamu lakukan. Bahkan dalam keadaanmu yang paling lelah sekalipun. Bisa jadi hanya duduk sendiri dan menuliskan ketakutanmu. Bisa jadi hanya menyapu kamarmu sebagai bentuk kontrol kecil terhadap hidupmu. Bisa jadi hanya mengakui bahwa kamu sudah terlalu lama diam, dan sekarang waktunya bergerak. Tapi jangan salah, bergerak tidak berarti selalu produktif. Kadang kita terlalu cepat ingin melakukan sesuatu supaya tidak merasa hampa, padahal belum benar-benar menyadari apa luka yang belum selesai. Bergerak bisa jadi pelarian, bukan terapi. Maka penting untuk bertanya, aku bergerak karena sadar, atau karena ingin lari dari sunyi? Kita juga harus siap dengan satu kenyataan pahit. Ketika kamu mulai berubah, kamu mungkin akan kehilangan orang-orang yang selama ini mengandalkan versimu yang lama. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka nyaman dengan siapa kamu dulu. Dan ketika kamu berubah, mereka harus ikut berubah atau mundur. Dan itu akan terasa seperti kehilangan. Namun dari titik inilah biasanya kehidupan mulai menyaring. Kamu akan tahu siapa yang mencintaimu apa adanya, dan siapa yang hanya menyukai versi mudah dikendalikan dari dirimu. Kamu akan tahu siapa yang diam-diam mendukungmu, bahkan tanpa banyak bicara. Lalu, akan ada saatnya satu tindakan kecilmu memicu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Semacam gelombang tak terlihat. Seolah semesta tiba-tiba membuka jalan, bukan karena kamu menunggu, tapi karena kamu akhirnya memilih bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Itu bukan sulap.
Itu bukan takdir yang tiba-tiba berubah. Itu adalah efek dari momentum psikologis. Ketika kamu ambil alih setir, meski dengan tangan gemetar, dunia mulai merespon. Bukan karena kamu istimewa, tapi karena kamu hadir sepenuhnya. Jadi, jika hari ini kamu merasa tidak berdaya, merasa tertinggal, atau merasa tidak pantas, mungkin itu tanda bahwa kamu sedang berada di ambang gerbang. Bukan kegagalan, tapi transisi. Dan kamu tidak perlu melompat jauh. Kamu hanya perlu satu langkah yang jujur. Lalu, biarkan hidupmu yang selanjutnya membuktikan sisanya. Kesimpulan, kita sering bicara tentang perubahan, tentang pertumbuhan, tentang menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Tapi setelah semua bacaan usai, semua motivasi diputar berulang, dan semua rencana telah disusun rapi, ada keheningan yang tersisa. Sebuah ruang kosong yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ada bagian dari diri yang belum ikut dalam perjalanan ini. Diam, mengamati, tapi tidak ikut bergerak. Mengapa? Barangkali karena kita terlalu sibuk bertumbuh, sampai lupa bertanya. Bertumbuh ke arah mana? Untuk siapa? Dan atas dasar nilai yang mana? Bukan berarti semua usaha sia-sia. Tapi ada perbedaan besar antara sibuk memperbaiki diri karena ingin lebih kuat, dengan sibuk membentuk topeng agar terlihat kuat. Kita hidup di zaman di mana kata-kata seperti healing, self-improvement, self-love jadi tren, tapi tekanan untuk terlihat baik-baik saja justru makin besar. Dan ironisnya, dalam upaya untuk menjadi versi terbaik, kita malah kehilangan versi jujur dari diri sendiri. Riset dari Verplanken, 2020. Dalam psikologi kebiasaan mencatat bahwa meski seseorang tahu kebiasaan buruknya, ia bisa tetap mengulangnya. Bukan karena tidak paham, tapi karena sistem bawah sadar lebih kuat dari logika. Kita tahu arah, tapi tetap memilih jalan lama. Dan jika ditelusuri, disitulah letaknya kontradiksi. Pertumbuhan pribadi yang tidak melibatkan kejujuran internal hanya akan menjadi perbaikan permukaan. Pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang diam-diam tahu? Yang kita butuhkan bukan lagi motivasi, tapi keheningan untuk mendengar suara dalam yang lama dikubur. Suara yang pernah berkata, "Aku lelah jadi orang lain." Suara yang ingin jujur mengaku, "Aku takut gagal, tapi lebih takut terlihat gagal." Suara yang berkata, "Aku sudah tumbuh, tapi kenapa masih merasa kecil di dalam?" Mungkin karena kita lupa bahwa menjadi kuat tidak berarti harus selalu menang. Dalam filsafat Stoik, Marcus Aurelius menulis bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang bebas dari luka, tapi hidup yang dijalani dengan integritas, bahkan saat terluka. Artinya, pertumbuhan sejati bukan menambah banyak hal, tapi melepaskan yang bukan milik kita. Ekspektasi orang lain, peran yang tidak cocok, bahkan ambisi yang ternyata bukan berasal dari diri sendiri. Seringkali yang membebani bukan langkahnya, tapi beban emosional dari harapan yang kita warisi, bukan kita pilih. Kita ingin sukses, tapi sukses versi siapa? Kita ingin berubah, tapi kenapa terasa seperti sedang membohongi diri sendiri? Kita ingin fokus pada diri, tapi kenapa yang muncul justru rasa bersalah karena dianggap egois? Dan justru disitulah dilema terbesar dalam proses bertumbuh. Bagaimana caranya jujur kepada diri di tengah dunia yang menuntut kita selalu tampil tangguh? Jawabannya bisa jadi bukan dalam bentuk rumus, tapi dalam keheningan yang kita izinkan hadir, dalam ruang kecil yang tidak kita isi dengan distraksi, dalam keberanian untuk tidak menjawab semua pertanyaan, tapi duduk bersama pertanyaan itu, tanpa terburu-buru menyimpulkan. Karena tidak semua hal harus diselesaikan dengan tergesa. Kadang, bergerak maju artinya berhenti sejenak, memeriksa kembali, meletakkan ambisi sebentar, dan menggali apa yang sebenarnya kosong di dalam. Bukan agar kita jadi lamban, tapi agar arah kita benar. Karena terlalu banyak orang berlari kencang menuju tempat yang tidak mereka butuhkan. Dan jika kamu bertanya, apakah ini artinya aku salah selama ini? Tidak. Mungkin hanya belum selesai,
belum tuntas. Dan itu bukan kegagalan, itu proses. Mungkin yang perlu kita akui bukanlah bahwa kita belum cukup baik, tapi bahwa kita belum cukup jujur kepada diri sendiri. Bukan siapa yang paling cepat, paling produktif, atau paling bijak yang akan bertahan. Tapi mereka yang berani melepas topeng dan tetap memilih hidup dengan sadar meskipun penuh luka. Akhirnya, bertumbuh itu bukan soal menjadi seseorang yang baru, tapi menjadi seseorang yang utuh, yang tidak lagi lari dari siapa dirinya. Karena yang selama ini kita kejar, mungkin bukan pencapaian, tapi kedamaian yang datang ketika kita benar-benar kembali pulang ke dalam diri sendiri. Sudah sejauh ini kamu berjalan, tapi jangan lupa bertanya, apakah kamu merasa bebas? Atau hanya sedang menjadi versi baru dari penjara lama yang lebih rapi? Dan mungkin, saatnya berhenti mengatur dunia. Mulai benahi dunia dalam diri. Bukan untuk jadi sempurna, tapi agar kamu tidak lagi bersembunyi di balik kesibukan yang sunyi. Apa kamu siap berhenti mengejar versi sempurna dan mulai menerima versi jujur dari dirimu sendiri? Mari pikirkan itu bersama, pelan-pelan, tanpa tergesa.